Halo, jumpa lagi dengan Tatang Surya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang saya terpapar COVID di bulan Juli. Selamat datang di Dewa Trading Indonesia. Judul dari video ini adalah Pandemi COVID mengubah kehidupan untuk waktu yang lama. Dan setelah saya sembuh dari COVID, saya bertekad untuk bekerja dan mencari uang dari rumah saja. Ikuti video ini sampai selesai. Siapa tahu bisa mengubah hidup Anda untuk selamanya. Pandemi COVID mengubah total aktivitas kehidupan saya. Pada bulan Juli 2021, saya pernah terpapar COVID dan nyaris mati. Bersyukur saya dapat sembuh. Amit-amit terkena COVID lagi. Kapok, amit-amit. Untuk itu, saya bertekad bekerja dan mencari uang dari rumah saja. Ya, ini adalah account trading. Start awal Agustus sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun 2021 ini. Dalam 10 hari dari 13.000 menjadi 26.000 sekian. Profit sekitar 13.000 dolar atau sekitar 188 juta rupiah. Wah, ini luar biasa memang. Ini terlalu agresif karena tradingnya full lot. Nah, ini ada akun lain yang lebih soft. Jadi dananya sekitar 1.300-an. Yang dipakai trading hanya 500 dolar. Kemudian dalam tempo 20 hari profit sekitar 17%. Yang ini lebih soft. Ini lumayan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya membuat sebuah tabel Excel. Ini buat saya sendiri. Jadi katakanlah saya masuk investasi saham yang konon potensinya adalah sekitar rata-rata 15% per tahun. Anggaplah 1% per bulan. Kalau 1% per bulan, maka setiap minggunya adalah 0,25% kan peluangnya. Oke. Nah, saya bukan orang kaya. Anggaplah saya masuk dengan 2.000 dolar atau sekitar 28 juta rupiah. Maka dalam tempo 6 bulan investasi saya ini berpeluang dari 2.000 menjadi 2.124 atau profit 124 dolar. Itu 2.000-nya berpeluang menjadi sekitar 2.300 dolar. Yang seperti ini pasti saya nggak mau punya. Gue nggak mau kayak gini. Ini kurang gede. Ini terlalu kecil buat saya. Oke, lalu misalnya ada investasi lain yang peluangnya katakanlah 10% setiap bulan. Udah bagus nih. 10% ini tidak dibagi hasil lagi. Jadi buat investornya, oke? 10% setiap bulan. Ya, jadi tiap minggunya kurang lebih 2,5% kan. Saya ganti angkanya 2,5% setiap minggu. Jadi 2.000 dolar yang saya tanamkan di investasi tersebut itu berpeluang menjadi 3.600 dalam tempo 6 bulan atau menjadi 7.300 dalam waktu 1 tahun. Yang seperti ini pun buat saya kurang gede. Gak main. Ini tidak akan mengubah hidup saya. Ini tidak akan mengubah hidup saya apa-apa. Bagi saya ini kurang besar. Jadi Pak Tatang ini maunya kayak gimana sih? Nah, gini. Misalkan saya taruh di sini 2.000 dolar. Yang saya inginkan adalah minimal 1 minggu 10%. Nah, ini bagi saya baru benar. Jadi kalau saya taruh investasi, entah di instrumen apa, sebanyak 2.000 dolar. Jika peluangnya 10% per minggu, maka dalam waktu 6 bulan, 2.000-nya berpeluang menjadi 20.000 loh, 19.000 sekian. Ya, 19.000 dolar lebih. Atau hampir 10 kali lipat. Dan jika digulung-gulung dalam waktu setahun, ini akan menjadi sekitar 285.000 dolar atau sekitar 4 miliaran lah. Nah, ini bagi saya baru benar. Oke. Ya, nah, kalau misalnya di tahun kedua saya investasikan lagi, nggak usah banyak-banyaknya, 50.000 deh. Karena kan sudah menang atau sudah profit ya. Nah, ini baru benar. Tahun kedua udah nggak usah ngomong, hidupnya berubah. Pak Tatang, apakah ini pasti dapat? Belum tentu. Setiap investasi ada resikonya. Tapi bagi saya ingin yang gede sekalian. Oke, nah katakanlah saya masuk dengan investasi 5.000 dolar ya.
awal tahun. Oke, di akhir tahun bulan ke-12, 5.000-nya saya ini berpeluang menjadi 710.000 dolar. Ya, 710.000 dolar tuh kira-kira anggaplah 10 M. Nah, bagi saya ini baru benar. Ya, saya mau yang kayak gini sekalian. Kalau memang ada resikonya, udah deh yang gede sekalian. Itu buat saya. Buat Anda terserah. Jadi saya ingin bekerja dan cari uang di rumah saja. Karena saya nggak tahu kapan COVID itu akan hilang atau teratasi. Orang yang pernah kena COVID bisa kena lagi. Orang yang sudah divaksin 2 kali pun bisa kena COVID. Amit-amit deh kena COVID lagi, amit-amit. Nanti pada bagian video berikutnya saya akan jelaskan lebih detail tentang cara memilih investasi, cara memilih broker, dan cara memilih instrumen apa yang cocok untuk saya. Yang jelas COVID ini tidak tahu kapan berakhir. Bisa muncul varian baru yang lebih ganas sehingga dibutuhkan vaksin yang baru. Kita tidak pernah tahu ya kapan pandemik ini berakhir. Tidak ada kepastian kapan pandemik ini usai. Indonesia harus siap hidup berdampingan dengan corona. Diprediksi corona ini tidak akan hilang. Ya, ini adalah gambaran hidup bersama corona. Indonesia diprediksi menjadi negara terakhir yang keluar dari krisis pandemik. Jadi alasan saya adalah dalam waktu yang masih sangat lama lagi, kita masih berdampingan dengan COVID-19. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan muncul varian-varian baru yang lebih ganas. Untuk itu, saya bertekad untuk bekerja dan mencari uang dari rumah saja. Jadi itulah alasan saya mengapa saya menunjukkan berita COVID dulu sebelum menjelaskan detail tentang trading yang saya lakukan. Varian COVID masa depan mungkin lebih kuat dari vaksin. Wah, ini serem ya. Baru satu vaksin yang mendapatkan approval penuh dari FDA. Jadi kemarin ada berita FDA mengeluarkan approval untuk vaksin Pfizer. Ini kabar baik. Namun juga ada berita bahwa efikasi vaksin Pfizer ini turun setelah 6 bulan, oleh karenanya butuh booster. Sama-sama butuh booster, kemanjuran Sinovac Pfizer turun setelah 6 bulan. Tolong berhati-hati, orang yang sudah mendapatkan vaksin 2 kali suntik pun masih bisa terserang COVID. Tapi WHO belum merekomendasikan dosis ketiga. Dan mungkin alasannya karena vaksin di dunia ini jumlahnya masih kurang. Nah, jumlah vaksin ini kurang. Beberapa daerah di Indonesia ini masih ada yang mengeluhkan kekurangan vaksin. Ini contohnya Tuban juga kekurangan vaksin katanya. Kemudian juga ada beberapa daerah yang stok vaksinnya kurang, yang walaupun saat ini sedang ditangani. Nah, ini adalah tempat rawan penularan COVID-19. Di antaranya adalah restoran, bar, kafe, klub malam, gym, tempat paduan suara, konser teater, tempat ibadah, tempat kerja, kantor, transportasi umum, pasar, sekolah, dan seminar. Jadi tempat rawan itu kurang lebih seperti ini, yaitu tempat ramai, tempat yang sempit dengan ventilasi jelek. Jadi 3 tempat rawan penularan COVID-19 ini adalah tempat ramai, tempat yang sempit, apalagi tempat yang tertutup dan ramai. Ya, untuk itu please tolong setiap saat pakai masker double. Jadi bagi saya ngeri-ngeri sedap juga kalau saya mengunjungi restoran, mengunjungi kantor atau ketemu orang. Saya jarang sekali keluyuran untuk ketemu orang. Ya, saya masih takut trauma terpapar COVID. Nah, untuk itulah akhirnya kegiatan saya berubah total. Yaitu saya hanya ingin bekerja dan mencari uang dari rumah saja. Baru-baru ini beberapa hari lalu ada berita Deddy Corbuzier juga terkena COVID. Bugar atau sehat tidak dijamin kebal COVID. Jadi Deddy Corbuzier ini sempat kritis dan hampir meninggal akibat COVID. Padahal pola hidupnya sehat. Vitamin D dan vitamin zinc-nya tinggi. Makanannya sehat. Olahraganya rutin dan Deddy merasa lebih sehat. Tidak punya komorbid dan juga tidak obesitas. Tapi Deddy ini kritis dan hampir meninggal. Beliau sangat kecewa, ternyata Bugar tidak kebal COVID.
Beliau nyaris mati ketika terkena badai sitokin. Kenapa saya lebih sehat dan kena juga badai sitokin? Namun demikian, orang yang bugar tetap lebih baik. Jika tidak bugar, mungkin Dedi bisa meninggal. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang sudah berumur, apalagi punya komorbid, karena yang bugar dan sehat seperti Dedi saja bisa terpapar COVID dan Dedi ini nyaris meninggal. COVID menyerang semua kalangan, nggak peduli itu siapa, nggak peduli kondisinya bagaimana. Baik orang yang lemah ataupun orang yang kuat, orang yang ada komorbid atau orang yang sehat seperti Dedi ini. Akhirnya di bulan Juli saya terkena COVID juga. Walaupun saya sudah menerima vaksin AstraZeneca 1 kali di bulan Mei 2021. Saya terpapar COVID awal Juli 2021. Mula-mulanya isoman tetapi kemudian sesak nafas sehingga terpaksa harus dirawat di rumah sakit selama 17 hari. Waktu itu serem. Saya ngider di beberapa rumah sakit, UGD-nya penuh sekali. Saya mengalami sesak nafas dan saturasi saya drop sampai 82 dan harus bernafas dengan bantuan oksigen. Saya mengalami batuk berat dan mencret, juga sakit kepala dan demam sekitar 38,5 derajat Celcius, mengalami nyeri sendi, mual, diare, dan kemudian juga mengalami hilang penciuman sampai 70%. Makan asin tidak enak, makan manis waktu itu masih oke rasanya. Jadi inilah yang saya alami dan amit-amit jangan kena lagi. Nah, ini adalah contoh dari obat-obatan yang saya konsumsi. Ya, tolong ini bukan rekomendasi. Jadi perawatan dan atau penggunaan obat-obatan setiap orang bisa berbeda-beda dan wajib dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Ya, jadi obatnya banyak sekali. Oke, hati-hati ketika Anda minum obat, Anda harus konsul dulu ke dokter Anda terlebih dahulu. Di Amerika saat ini juga masih ngamuk COVID-nya, bahkan diramal bisa tembus 200.000 kasus per hari. Jadi Amerika itu mengalami gelombang kedua sepertinya. Kasusnya itu rata-rata sekitar 150-160 ribu kasus baru COVID setiap hari. Di Malaysia juga serem. Ya, udah mencapai sekitar 23 ribu kasus setiap harinya. Jadi penambahannya itu luar biasa. Dan di Indonesia juga belum lewat menurut saya ya. Karena kasusnya di Indonesia juga masih tinggi walaupun memang cenderung turun saat ini. Nah, di Indonesia ini kematiannya yang menakutkan. Karena kematian yang ada di Indonesia setiap harinya itu cukup tinggi. Bahkan Indonesia menduduki ranking 1 kematian setiap hari. Ya, menduduki ranking 1 dunia untuk beberapa saat. Jumlah kematian COVID setiap hari di Indonesia cukup tinggi ya. Di Australia banyak kota yang sedang di lockdown, termasuk Canberra, ibu kota Australia. Varian Delta belum lenyap, bahkan ada yang namanya juga varian Lambda. Wah, ini apa lagi nih? Dengar-dengar Lambda ini juga sama ganasnya ya. Nah, akhir Juli setelah dirawat sekitar hampir 20 hari, saya sembuh. Ya, saya sembuh dari COVID dan tinggal merawat long COVID-nya. Terutama mudah capek dan masih anosmia. Kemudian saya diberikan obat-obatan dan vitamin dan saya tetap memakan asupan yang bergizi. Dan saya semakin waspada dalam menerapkan prokes 5M. Intinya, saya banyak di rumah, saya ingin bekerja dan mencari uang di rumah saja. Seremnya COVID-19, sembuh dari COVID bisa mengalami long COVID berkepanjangan. Gini, yang dimaksud long COVID itu virusnya sudah nggak ada atau inaktif ya. Jadi PCR testnya sudah negatif. Tetapi masih banyak keluhan. Ada lebih dari 200 gejala long COVID. Nah, ini adalah 11 gejala long COVID yang bisa bertahan berbulan-bulan. Di antaranya adalah lemas, kelelahan, sulit konsentrasi, sakit kepala, hilang penciuman dan perasa, pusing saat berdiri, detak jantung lebih cepat, nyeri dada, batuk, nyeri sendi atau otot, depresi, cemas, dan demam. Jadi long COVID ini ada gejala ringan dan gejala yang lebih parah.
di mana gejala yang lebih parah ini dialami 10-15% dan dapat berkembang menjadi penyakit berat, dan kemudian 5% menyebabkan sakit kritis, dan mungkin ini yang dialami oleh Deddy Kobuser. Saya join di Facebook grup Long COVID Support Indonesia. Jadi mereka yang telah sembuh dari COVID, PCR testnya sudah negatif, mereka banyak sekali yang mengalami long COVID, dan itu isinya serem-serem. Ya, diantaranya adalah mengalami kelelahan, sesak nafas, nyeri otot, nyeri sendit, kehilangan konsentrasi, sampai dengan batuk, mual. COVID-nya sudah nggak ada atau udah inaktif, tetapi masih mengalami gejala-gejala yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Makanya amit-amit deh terkena COVID lagi. Satu lagi gejala long COVID ditemukan peneliti terkait dengan mata. Ini apa lagi nih? 4 gejala infeksi corona yang bisa berlangsung lama. Jadi ini long COVID, diantaranya adalah sesak nafas, badannya sakit, kolesterol tinggi, kemudian mengalami tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah dampak long COVID-19. Dampaknya luar biasa ya. Mentalnya menurun, produktivitas terhambat, kemudian ada gejala kecemasan, depresi, bisa mengalami stres, mengalami komplikasi pada tubuh yang melibatkan organ utama, misalnya pernapasan, kemudian gastrointestinal, kardiovaskuler, jantung, syaraf, ya, penurunan fungsi ginjal, paru-paru. Jadi saya bertekad bekerja dan cari uang di rumah saja. Alasannya adalah kita belum tahu kapan COVID akan teratasi atau hilang. Orang yang pernah kena COVID bisa kena COVID lagi. Orang yang 2 kali vaksin pun bisa kena COVID. Amit-amit deh kena COVID lagi, amit-amit. Hindari sebisa mungkin keluyuran. Hindari sebisa mungkin ketemu tatap muka. Untuk itu saya bertekad bekerja dan cari uang dari rumah saja. Dan ini adalah salah satu contoh account di bulan Juni 2021. Dari $500 menjadi 1.500, profit 300% dalam waktu 25 hari saja. Jadi jika resikonya bisa rugi, saya mau yang gede sekalian. Saya berusaha untuk menghindari sebisa mungkin keluyuran. Saya berusaha menghindari sebisa mungkin ketemu tatap muka dengan orang lain. Dan saya ingin bekerja cari uang dari rumah saja. Jadi saya ingin trading di rumah saja. Nah, instrumennya kan banyak. Apa pilihannya? Masuk ke forex, masuk ke saham, masuk ke cryptocurrency, misalnya Bitcoin, atau mining Bitcoin. Atau saya langganan robot, ya, atau saya main future, atau trading option. Wah, bingung nih, karena saya tidak mau tersesat. Saya harus punya pilihan yang mantap, yang benar, yang bisa dipakai untuk selamanya. Jadi instrumen investasinya itu macam-macam. Ada saham, option, future option, warrant, forex, indeks, nantinya mungkin ada Bitcoin, macam-macam. Dan saya ingin memilih instrumen investasi yang benar dan tepat. Saya tidak mau tersesat. Saya ingin memakai instrumen tersebut untuk waktu yang lama. Beberapa saat yang lalu, saya pernah punya seperti ini. Saya pernah mining Bitcoin. Nah, nanti dalam video berikutnya akan saya jelaskan detail apakah investasi mining ini masih bagus dengan mesin yang masih up to date. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Ya, detail angka-angkanya gimana, hitung-hitungannya gimana. Jadi Anda jangan nafsu beli alatnya dulu. Harus berpengetahuan dulu baru melakukan investasi. Nah, ternyata brokernya pun banyak. Kalau investasi kan harus ada brokernya. Oke. Macam-macam brokernya. Anda lihat tuh. Banyak sekali. Karena saya nggak mau tertipu. Saya tidak mau tersesat. Broker di dunia ini macam-macam. Ada banyak sekali broker yang ada di dunia ini. Anda lihat, brokernya banyak sekali. Pilih yang mana? Nah, sebelum melakukan investasi, please, berpengetahuan dulu, belajar dulu. Brokernya macam-macam, banyak sekali. Jadi, saya harus memilih broker yang benar, broker yang tidak pernah gagal tarik dana, broker yang bonafit. Dalam hal broker, semua broker ngakunya broker top, ya dong, tidak ada broker yang ngakunya broker jelek. Betul nggak? Semua kecap ngakunya kecap nomor 1. Tapi saya ingin waspada supaya jangan sampai tertipu. Banyak broker yang bajingan, tetapi ada juga banyak broker yang bonafit. Dan saya ingin mengetahui
bagaimana cara yang benar memilih broker. Dan jika saya ditawari investasi oleh siapapun, saya akan catat nomor HP-nya, minta fotokopi KTP-nya, alamat rumahnya di mana, nggak peduli apakah itu sales, upline, sponsor, leader, bahkan ownernya yang menawarkan produk investasi tersebut. Karena kalau misalnya ini tipu-tipu, jika saya merasa tertipu, saya akan kejar orang itu. Saya akan laporkan dia ke polisi. Buat apa investasi kalau untuk ditipu? Ya dong? Nah, ini adalah salah satu artikel yang saya dapat di Facebook ya. Hati-hati penipuan investasi. Oknum marketing dari hot apa menggelapkan uang nasabah. Jadi please, ketika saya ditawari investasi, saya akan catat semua nomor HP, mana KTP-nya, alamat rumah. Nggak peduli itu sales, upline, sponsor, leader, owner yang menawarkan produk investasi. Jika ada dugaan kriminal, saya akan kejar orang itu dan laporkan ke polisi. Hati-hati dalam hal investasi ya, karena baru-baru ini ada pencurian kripto terbesar di dunia yang mencapai 8,6 triliun rupiah. Ini pencurian hacking akun Bitcoin atau akun kripto terbesar di dunia. Geger kripto raib 8,7 T. Menjadi pencurian terbesar dalam sejarah. Nah, kalau saya buka akun di broker, saya ingin broker yang aman, broker yang tidak pernah gagal tarik dana, broker yang belum pernah mengalami pencurian, broker yang kebal terhadap hacker, broker yang bonafit, broker yang ada asuransinya. Nah, video berikutnya adalah saya akan membahas tips memilih broker. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan dalam hal memilih broker, dan bagaimana dengan robot forex? Kira-kira apa yang harus ditanyakan pada penyedia robotnya? Pilih mana, forex atau cryptocurrency? Trading Bitcoin atau mining Bitcoin? Saya juga akan membahas saham, forex, Bitcoin, dan option. Pilih mana ya? Jadi saya ingin berpengetahuan lebih dulu sebelum saya melakukan investasi. Enggak peduli investasi di mana, apakah saham, forex, Bitcoin, ataupun option. Saya ingin belajar dulu. Saya ingin berpengetahuan dulu supaya saya terhindari dari penipuan. Oke, saksikan video berikutnya. Sampai jumpa.